Bismillah, ruang belajar Al-Jauzi menemani pembelajar Indonesia belajar di mana saja, kapan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam kajian-kajian kita yang merupakan bentuk atau upaya kita dalam memahami manusia, ya. Seperti kita ketahui, ya, manusia makhluk yang unik, kompleks, dan lain-lain. Dan sampai hari ini telah berusaha didekati melalui berbagai jalur, berbagai perspektif, ataupun berbagai paradigma, kan gitu ya. Namun satu hal, bahwa di dalam banyak literatur, itu manusia dikatakan sebagai individu yang memiliki dorongan, yang memiliki daya dorong, atau yang menyebutnya sebagai drive ya, atau yang menyebutnya sebagai needs atau kebutuhan, ya. Jadi ada daya dorong, drive, atau juga ada needs atau kebutuhan. Yang secara umum ini bisa dibagi dua, kan gitu ya. Daya dorong atau kebutuhan yang berkaitan dengan fisiologis atau biologis, ya, kaitannya dengan fisiknya, ya. Lalu yang berhubungan dengan psikis dan atau spiritual, psikis spiritual, ya. Dan ada yang menyebutnya psikososial atau psikososial spiritual dan lain-lain. Ya, jadi ada dorongan fisiologis atau biologis dan juga dorongan psikis, psikososial ataupun psikososial spiritual, kan gitu kira-kira ya. Baik, kita akan lanjutkan. Kita lanjutkan kembali, ya. Jadi manusia adalah makhluk yang juga memiliki kesamaan dengan makhluk lainnya, yaitu hewan, ya. Ini adalah makhluk biologis, gitu ya, yang memiliki metabolisme biologis, ya. Maka tadi ada daya dorong atau dorongan fisiologis, ya, yang dalam hal ini adalah dorongan untuk menjaga diri dan juga dorongan untuk melestarikan keturunan, kan gitu ya, melestarikan keturunan. Jadi ini dua besarnya. Menjaga diri yaitu apa? Kita punya dorongan untuk makan, ya. Karena makhluk-makhluk yang bermetabolisme, baik manusia maupun hewan dan lain-lain, itu punya kebutuhan untuk makan. Makan adalah untuk menjaga dirinya tetap hidup, tetap berenergi, fungsi-fungsi organ-organ tubuhnya itu berjalan dengan baik. Energi itu masuk, ya, untuk kemudian yang bersangkutan bisa melakukan aktivitasnya. Jadi ini adalah dorongan naluriah, ya, dorongan fitrah, ya. Karena sulit, ya, misalnya makhluk hidup atau manusia ini, ya, itu tidak memenuhi drive, daya dorong atau kebutuhan ini, ya, misalnya lebih dari 3 hari tidak makan, ya, tidak minum, tidak tidur dan lain-lain, itu akan membahayakan tubuhnya dan membahayakan kehidupannya dalam hal ini, ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa lapar, ya, rasa lelah, rasa ngantuk, ya, kepada manusia. Untuk apa? Manusia tersebut mampu memenuhi, ya, memenuhi kebutuhannya tersebut, ya. Rasa lapar, ya, misalnya sehari sekian kali, ya, mengalami rasa lapar, maka ada daya dorong untuk kemudian mencari makanan tersebut atau minuman tersebut untuk dikonsumsi, untuk menormalkan kembali kondisi tubuhnya. Ingat, karena ini dorongannya juga berbentuk seperti tension atau ketegangan. Artinya apa? Ketika kosong tangkinya, ketika belum makan, belum minum, kurang tidur, kurang istirahat, maka manusia berada dalam keadaan yang tidak seimbang, ya, atau dalam hal ini tidak homeostatis, tegang, ya, ada tension yang harus segera dipenuhi. Nah, karena itu dalam melengkapi ini Allah Subhanahu wa taala menciptakan malam dan siang, ya, pergiliran antara malam dan siang melalui rotasi dan revolusi bumi mengelilingi matahari, ya. Malam diciptakan untuk manusia istirahat, ya. Artinya apa?
ada proses alamiah untuk manusia ini hidup, tumbuh, beraktivitas dan berkembang, ya, yang dikombinasikan dengan fitrah alam dunia ini, gitu ya. Yang kedua adalah dorongan untuk melestarikan keturunan, ya. Jadi bahwa makhluk hidup ini itu terus berkembang biak, kan gitu ya. Dari pasangannya, kemudian lahir anak-anaknya, kemudian ada dorongan untuk memelihara anak-anaknya tersebut, ya, membesarkannya dan lain-lain, sehingga kemudian bisa melanjutkan keturunannya. Maka ini berkaitan dengan dorongan seks, ya, atau dorongan seksual, ya, dimana kalau pada manusia ini laki-laki dan perempuan itu memang sudah diciptakan berpasang-pasangan, ya. Maka manusia oleh Allah Subhanahu wa taala diciptakan adalah laki-laki dan perempuan untuk berpasang-pasangan dan kemudian melestarikan atau memperkembangbiakan keturunannya, ya. Selanjutnya, masih dalam kaitannya kategori dorongan fisiologis adalah dorongan keibuan. Dorongan seorang ibu atau orang tua pada umumnya untuk khawatir, ya, untuk melindungi putranya, ya, melindungi putranya. Dorongan untuk mencintai anak-anaknya, dorongan untuk kemudian memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Jadi ini adalah dorongan yang alamiah. Maka bagi kita empowering profession, tugas kita dari pemahaman ini, maka apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita sediakan untuk anggota masyarakat yang barangkali terganggu pemenuhan dasarnya ini. Pemenuhan kebutuhan dasarnya, pemenuhan drive dasarnya ini. Di mana kita bisa berkiprah untuk membantu bahwa pemenuhan ini bisa lancar, ya, bisa terkendali, diterima oleh atau diakses oleh anggota masyarakat yang dalam hal ini mungkin memerlukan perhatian khusus, gitu ya. Demikian pembahasan awal kita tentang dorongan fisiologis atau tentang secara umum tentang manusia yang merupakan makhluk yang memiliki drive dorongan yang ini kemudian membentuk tension, ketegangan yang perlu segera dipenuhi atau jika tidak akan menimbulkan ketidakstabilan dalam dirinya atau dalam kehidupannya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, ruang belajar Al-Jauzi menemani pembelajar Indonesia belajar di mana saja, kapan saja.